Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 5, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, pada pembelajaran ini ada 2 muatan pembelajaran, yaitu yang pertama IPA dan yang kedua Bahasa Indonesia. Muatan pelajaran IPA yaitu membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Sedangkan untuk Bahasa Indonesia yaitu iklan. Organ pencernaan manusia adalah organ atau alat pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi bentuk yang lebih halus agar mudah diserap oleh tubuh kita dan kemudian menghasilkan energi. Nah, kalau begitu, organ pencernaan pada manusia itu apa saja ya? Yang pertama, mulut. Di dalam mulut, makanan yang masuk kemudian akan dihaluskan menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil. Nah, di dalam proses penghalusan makanan di dalam mulut itu dibantu oleh gerakan gigi dan juga enzim petialin. Gerakan gigi yaitu berfungsi untuk mengunyah makanan kemudian menjadi bentuk yang lebih halus. Sedangkan enzim petialin berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Selanjutnya, makanan yang sudah dicerna di dalam mulut, yang sudah dihaluskan di dalam mulut, kemudian akan masuk melalui saluran pencernaan sepanjang 20 cm yang disebut kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Nah, apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung. Nah, proses selanjutnya makanan yang sudah dihaluskan tadi akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung makanan kemudian dicerna lagi menjadi bentuk yang lebih halus lagi. Nah, di dalam lambung terdapat 3 enzim. Yang pertama, asam klorida. Asam klorida berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Nah, kemudian enzim yang kedua yaitu enzim pepsin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim renin. Enzim renin berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Setelah dari lambung, kemudian proses pencernaan yang selanjutnya adalah usus halus. Di dalam usus halus, makanan yang sudah dicerna tadi akan diserap sari-sari makanannya untuk kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Proses yang selanjutnya yaitu terjadi pada usus besar. Nah, di dalam usus besar ini, sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kemudian akan dibusukkan oleh bantuan bakteri yang disebut bakteri E. coli. Selain proses pembusukan sisa-sisa makanan, pada usus besar juga terjadi penyerapan air dan garam mineral. Nah, proses yang terakhir adalah terjadi di anus. Jadi, sisa-sisa makanan yang sudah dibusukkan pada usus besar tadi kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang coba amati iklan berikut. Iklan berikut ini merupakan iklan yang berisi tentang pola hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat harus didukung dengan pola hidup yang sehat pula. Di dalam sebuah iklan termuat beberapa hal. Yang pertama yaitu kata kunci, yang kedua kalimat iklan, yang ketiga gambar iklan, yang keempat target iklan, dan yang kelima fungsi iklan. Kata kunci merupakan identitas suatu iklan. Kata kunci yang digunakan dalam sebuah iklan harus relevan dengan iklan yang ditayangkan. Kata kunci dalam sebuah iklan juga berfungsi untuk mempermudah konsumen atau masyarakat dalam menemukan sebuah iklan yang sesuai dengan yang mereka cari. Kalimat iklan yang digunakan dalam sebuah iklan harus bersifat persuasif, artinya dapat mengajak atau membujuk konsumen atau yang membacanya itu untuk menggunakan produk ataupun jasa yang ada dalam sebuah iklan. Selain itu, kalimat dalam sebuah iklan harus
jelas, mudah dipahami, dan juga menarik. Gambar iklan dalam sebuah iklan harus sesuai dengan tayangan pada iklan dan menjelaskan isi tentang iklan tersebut. Sedangkan target iklan adalah kepada siapa iklan tersebut ditujukan. Fungsi iklan merupakan tujuan mengapa iklan itu dibuat. Nah, pada iklan berikut ini, fungsi iklannya yaitu mengajak kita untuk sarapan sehat sebelum jam 9 pagi. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.